Saya akan menjelaskan kepada antum sekalian bahwa masalah memilih pemimpin itu masalah akidah, ya. Ucapan mereka menyatakan aneh orang Salafi itu. Demonstrasi nggak boleh, nyoblos enggak. Tapi begitu udah jadi pemimpin dia bilang wajib taat, nggak nyambung. Lo yang nggak nyambung karena nggak belajar akidah. Wow, baru tahu aku. Ternyata memilih pemimpin masuk dalam pembahasan urusan akidah. Ingat, konsekuensi daripada akidah ini adalah iman dan kufur. Tapi kalau masalah fikih kan hanya halal, haram, mubah, makruh, itu cuman berdasarkan yang 5. Jadi kalau dalam masalah pemimpin, kalau dimasukkan ke dalam akidah, maka kalau salah, maka selamanya akan kekal di neraka. Hati-hati. Dan untuk orang-orang Wahabi yang selalu nuduh fitnah, potong-potong video gini, saya sertakan link video aslinya. Kedua ustadz ini di deskripsi video ini. Silahkan lihat sendiri biar Anda tidak gagal paham dan mulut Anda tidak selalu mengatakan fitnah dan potong-potong video. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam. Sahabat-sahabat semua di seluruh tanah air, dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Kali ini saya akan meluruskan ceramah salah seorang ustadz. Saya tidak tahu ustadz siapa namanya ini. Tetapi ini menyatakan bahwa ketika kita memilih seorang pemimpin dan pemimpin itu ternyata berbuat salah, berbuat zalim, maka kita yang memilih ini akan kekal selamanya di dalam neraka. Nauzubillah. Ketika saya memilih Pak Jokowi misalnya, ketika saya memilih Pak Prabowo misalnya sekarang, kemudian Pak Jokowi atau Pak Prabowo ini nantinya berbuat zalim, berbuat kemaksiatan, maka kita yang memilih ini kelak akan kekal di neraka karena sebab salah memilih pemimpin. Kali ini saya akan meluruskan pendapat yang seperti itu. Baik, mari kita langsung buka, dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu bagaimana penjelasan Ustadz ini. Saya akan menjelaskan kepada antum sekalian bahwa masalah memilih pemimpin itu masalah akidah, ya. Iya, Tat. Iya. Tolong jelaskan kepada kami bahwa memilih pemimpin ini masuk urusan akidah. Al-Qur'annya bagaimana, ayatnya, hadisnya bagaimana, terus ulama salaf yang menjelaskan seperti itu di kitab apa? Tolong jelaskan, jangan hanya ngomong melulu, Ustaz. Ya, jangan ngomong tok, jelaskan kitabnya apa yang menjelaskan seperti itu, bahwa memilih pemimpin masuk dalam urusan akidah. Tat. Seseorang salah memilih pemimpin, dia akan menyesal selama-lamanya di dunia dan di akhiratnya. Kalau di dunia saya setuju. Kalau salah memilih pemimpin mungkin akan menyesal, tapi 5 tahun, Tat. Tapi kalau di akhirat itu gimana ayatnya? Gimana hadisnya? Di kitab apa? Coba jelaskan kepada kami, Tat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'a bihimul asbab." 167 panjang ayatnya, saya baca kalimat terakhir. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kalau salah memilih pemimpin, bukan hanya di dunia ini yang akan menyesal, kelak di akhirat kita pun akan menyesal selamanya, karena kita akan selamanya ada di dalam neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka selama-lamanya. Waduh, kok gitu, Tat? Lanjut dulu, Tat. Menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, salah satu daripada fungsi neraka untuk mencuci dosa. Kalau dosanya sudah bersih, akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya di surga itu ada ahli surga jahanamiyun. Ahli surga, tapi namanya jahanamiyun, alumni neraka jahanam. Mungkin agak itu. Oke, ini sepakat. Jika orang mukmin itu berdosa, bermaksiat, masuk neraka, maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala orang itu bisa diangkat masuk ke dalam surga yang namanya jahannamiyun menurut ente. Oke, lanjut, Tat.
itu pikir. Dari mana sampean? Jahanamiyun, alumni neraka. Jadi ceritanya dia berdosa, dicuci, bersih, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Oke, monggo dilanjut lagi, Tat. Tetapi ada seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka, dicuci, tidak bersih-bersih. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Oke, lanjut dulu. Sudah berdosa, dicuci di dalam neraka, tidak bersih. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dia tidak akan dikeluarkan dari api neraka selama-lamanya. Kenapa? Tidak bisa bersih. Dosanya apa? Waduh. Dosanya apa, Tat? Orang mukmin yang dicuci di neraka itu kemudian tidak bersih-bersih dan tetap tidak bisa keluar dari neraka. Apa, Tat, dosanya itu, Tat? Tolong jelaskan pada kami, Tat. Salah memilih pemimpin. Innalillah. Jadi kalau salah memilih pemimpin kekal di neraka ya, Tat. Na'udzubillah. Innalillah. Otak siapa yang error ini? Ittabarra alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'a bihimul asbab. Salah memilih pemimpin. Nah, ayat yang Ustadz baca itu benar, tapi ditafsiri sekehendak otak Anda sendiri alias maudhu. Baik, kita buka tafsir Ibnu Katsir, muridnya Ibnu Taimiyah ya. Bagaimana sebenarnya maksud dari ayat itu, Tat? Kita buka di juz pertama, tepatnya di halaman 202. Pada ayat ini, lihat ayatnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadai yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah ila akhirih. Sebagian manusia ada yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Sedangkan orang yang beriman mereka luar biasa cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus pada ayat idz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ayat ini oleh Ustadz diarahkan terhadap mengarah kepada salah memilih pemimpin. Padahal maksud ayat ini, Ustadz, jadi sesembahan yang disembah oleh orang-orang di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti di akhirat tidak bertanggung jawab, bebas. Mereka itu tidak bertanggung jawab. Bukan diarahkan ketika kita memilih pemimpin, presiden misalnya, presiden itu salah, maka kita nanti yang akan masuk neraka gara-gara memilih pemimpin. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi sesembahan selain Allah, baik patung, malaikat, jin, maka mereka tidak bertanggung jawab terhadap kita. Lalu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Di ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka orang-orang yang masuk neraka yang menyembah sesembahan selain Allah itu ingin kembali lagi ke dunia biar terbebas dari mereka. Baik, kita langsung ke tafsirnya. Yadhkuru ta'ala halal musyrikin bihi fid dunya wa ma lahum fid daril akhirah. Allah menyebutkan keadaan orang musyrik dan apa yang mereka alami di akhirat ini. Hai suja'alu lahu andadan ay amthalan wa nudhara'a. Di saat mereka menjadikan sesembahan bandingan selain Allah Subhanahu wa taala, ya'budunahum ma'ahu wa yuhibbunahum kahubbihi. Mereka menyembah sesembahan itu bersama Allah Subhanahu wa taala dan mencintai sebagaimana cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallahu la ilaha illa huwa wa la diddalahu wa la niddalahu wa la syarika lahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sekutunya. Nah, di dalam hadis sahih dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah ditanya, "Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan sesembahan selain Allah padahal Allah yang menciptakan kalian. Jadi ayat ini sebenarnya menjelaskan orang-orang yang menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah berhala, maka mereka yang disembah itu tidak bertanggung jawab di akhirat. Maka tafsirannya di sini, tabarra'at minhumul malaikatu
alladzina kanu yaz'amuna annahum ya'budunahu fid darid dunya fataqulul malaikatu tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Nah, Ustadz, jadi sesembahan yang mereka sembah di dunia ini akan berkata kelak, kami terbebas, kami tidak punya beban terhadap Anda, kami tidak bertanggung jawab terhadap Anda. Ngapain kamu nyembah saya di dunia? Gitu, Tat. Bukan salah memilih pemimpin yang akan kekal di neraka. Ya Allah, Tat. Jadi yang kekal di neraka itu adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan salah memilih Prabowo, memilih Anies, ataupun memilih Ganjar, Tat.